Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali berjumpa dengan Kartinian ya kelas kita hari ini ya. Dengan ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah ya, sehingga kita bisa hari ini bersama-sama melakukan web 1 ya. Jadi pada mata kuliah e-learning karya ilmiah yang sekarang, jadi instruksi untuk absensi itu sudah sangat jelas harus ada di e-learning. Kemudian akhirnya karena berangkat dari evaluasi dari yang sebelum-sebelumnya, mohon maaf ada yang kehadirannya di web itu kurang maksimal sehingga yang disampaikan pun akhirnya dan tugas yang dikerjakan akhirnya belum terselesaikan dengan baik. Maka saya harapkan memang sudah saya beritahukan bahwasannya on cam dianggap hadir, off cam dianggap izin, jadi bukan tidak hadir Bapak Ibu ya, hadir cuma izin. Kemudian kalau misalnya tidak hadir di web sama sekali, maka dinyatakan absen. Dan itu saya yang absen langsung ketika selesai web ya. Kemudian recording akan nanti saya cantumkan di e-learning. Jadi kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, nanti bisa dilihat lagi di e-learning, gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi sebelum nanti saya tanya satu persatu, jadi sesi web itu saran saya Bapak Ibu ya, gunakan semaksimal mungkin untuk menanyakan hal-hal yang terbatas di grup. Jadi kalau di grup WA itu kan mungkin terbatas, maka di sesi web inilah silakan tanyakan sebanyak-banyaknya tentang kesulitan Bapak Ibu semua di mata kuliah ini. Karena kita ada sesi tanya jawab. Jadi nanti saya sampaikan dulu materi hari ini, kemudian nanti di akhir akan saya buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh tanya apapun, ya. Saya mulai dulu. Saya akan menjelaskan dulu tentang karya ilmiah. Jadi sebenarnya materi ini sudah ada di e-learning. Cuma di sini saya jelaskan terlebih dahulu agar tidak ada perbedaan pandangan. Sudah cukup terlihat share screen? Sudah, Bu. Oke, ya. Iya, Bu Yuli Diansari, ada yang mau ditanyakan kah sebelum kita mulai? Karena raise hand ini. Untuk saat ini belum lagi, Bu. Berarti raise hand-nya silakan diturunkan, Ibu. Raise hand-nya. Ya, sambil ini guys saya lanjutkan ya. Jadi ini tentang konsep dasar. Ya, saya lanjutkan ya tentang konsep karya ilmiah atau yang kita singkat dengan karil. Ya, jadi karya ilmiah ini merupakan scientific paper ya atau ada yang mengatakan karya tulis ilmiah ya. Sebenarnya memiliki pemahaman yang sama dan makna yang sama. Maka di sini scientific paper atau karya tulis ilmiah merupakan laporan tertulis yang hasilnya ini merupakan hasil daripada pemikiran yang berangkat dari masalah. Ya, baik itu masalah yang dihadapi oleh seseorang atau masalah yang dihadapi oleh sebuah tim. Ini kita sudah mempraktekkan di grup WA ya, walaupun baru satu, kemudian Bu Kiki sedikit lagi ya. Jadi kita sudah merumuskan masalah ya. Kenapa? Karena hasil penelitian tidak mungkin langsung datang begitu saja. Pasti ada rumusan masalah di sana. Dan rumusan masalah ini bukan hanya dihadapi oleh satu orang perorangan, tapi juga sebuah tim. Maka
boleh nanti tulisannya itu tentang sekolah secara umum ini boleh. Dengan syarat ya ini memenuhi kaidah atau etika keilmuan. Nah, termasuk Bapak Ibu yang dari kemarin itu mengajukan format lalu untuk agar ACC rumusan masalah lalu mendapatkan judul. Nah, ini adalah salah satu yang sudah kita praktekkan di grup WA ya. Salah satu dari cara untuk memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Jadi mohon maaf tidak bisa saya maunya begini saja. Nah, ini tidak bisa. Karena memang harus memenuhi aturan-aturan dan etika keilmuan yang sudah disepakati dalam penulisan karya ilmiah. Jadi ini dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Seperti yang ada di grup, ini tentang novelty atau kebaruan dalam penelitian. Ya, maka ini ditaati oleh para akademisi yang hendak menuliskan penelitian, maka ini kita ikuti. Ya. Kemudian artikel ilmiah kita ke skop yang lebih sempit dari karya ilmiah yaitu artikel ilmiah. Ya, yang sedang kita lakukan sekarang adalah kita akan menuliskan tentang artikel ilmiah yang menjadi prasyarat bagi kelulusan Bapak Ibu semua di mata kuliah ini hingga akhirnya bisa terpublikasi baik itu melalui repositori UT atau Rama repositori Kemendikbud. Jadi nanti dari artikel Bapak Ibu ada nanti yang diajukan untuk publis ke jurnal ini diperbolehkan atau nanti biasanya diambil oleh UT lalu dipublikasikan di repositori atau di Rama repositori Kemendikbud ya. Elemen yang menjadi karya ilmiah apa? Yang pertama yaitu substansi, isinya. Ya, berisi tentang kajian hasil penelitian satu atau bidang ilmu lebih. Maka yang sedang kita lakukan di grup itu adalah mencari substansi, mencari isi daripada Bapak Ibu ini nanti akan membahas apa. Ya, karena ini adalah elemen pertama yang harus semuanya mendapatkan nih esensinya. Maka saya tuliskan di sana, ya sudah saya tuliskan bahwasannya bagi mahasiswa yang sudah lulus ACC dari saya tentang rumusan masalah, hingga saya buatkan judulnya, maka secara substansi itu sudah tidak ada masalah. Atau saya bilang kemarin adalah secara novelty sudah mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, novelty ini kebaruan ya, kebaruan dalam penelitian. Maka ada banyak nanti poin penilaian, salah satunya adalah novelty. Kalau substansi itu sudah ACC melalui rumusan masalah yang pengajuan rumusan masalah yang kita lakukan di grup, maka Bapak Ibu sudah checklist satu bagian novelty. Dan sudah checklist terutama pada elemen substansi. Ya. Kemudian yang kedua adalah pada sistematika. Nah, yang sudah dilakukan oleh teman Bapak Ibu yang sudah mulai menulis ini di kelas ini baru Bu Intan ya, karena di kelas saya satunya sudah 4 yang sudah saya ACC. Di kelas kita ini baru 1 ya. Selanjutnya adalah menuliskan di format. Nah, ya. Jadi ini lanjut juga ke poin nomor 3 yaitu format. Ya. Langsung saya sharekan. Jadi mata kuliah karya ilmiah, siapa yang cepat mengerjakan akan cepat selesai. Ya. Jadi walaupun belum sampai mungkin di sesi yang terakhir, tapi kalau sudah selesai, maka sudah akan selesai. Ya. Jadi nanti tinggal menunggu mengumpulkan saja di e-learning. Karena secara teknisnya sudah kita lakukan di grup WA. Maka Bapak Ibu, saran saya jangan menunggu temennya, ya. Belum ada yang ini revisi, jangan, enggak ada. Jadi karena urusannya adalah sendiri-sendiri. Bisa jadi selesai duluan, tapi nanti dalam prosesnya itu pembuktiannya itu yang lama, atau bisa jadi di awal ini lama, tapi dalam pembuktian nanti cepat. Ya, ini karena
kecepatan nanti Bapak Ibu dalam menulis juga tergantung dari data yang Bapak Ibu dapatkan. Maka kalau misalnya memang bisa cepat, saran saya silakan dipercepat. Ya, ini. Jadi format penulisan, format artikel ilmiah yang sudah saya share ya itu di grup WA, ini sudah ada semuanya, pola, ukuran kertasnya, penempatannya. Nah, ini sudah ada. Bapak Ibu sudah tidak perlu otak-atik lagi. Justru yang sudah mengajukan ini biasanya itu akan saya rapikan. Saya rapikan, lalu saya sampaikan, tolong jangan diganti-ganti lagi ya, yang tentang margin dan lain sebagainya. Nah, itu saya bantu untuk merapikan. Ya, tetapi secara format itu sudah ada di template. Dan kemudian di sini sudah ada di situ sistematikanya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya tidak paham terus saya ini memakai metode apa, jangan khawatir. Jadi selama proses pengajuan rumusan masalah itu kenapa lama? Karena saya sambil menyesuaikan dengan metode Bapak Ibu yang akan digunakan. Ya, jadi dengan hanya ketika saya sudah memberikan judul itu saya sudah tahu oh ini nanti metodenya ini. Itu sudah saya sesuaikan semuanya. Ya, maka nanti ketika sesi penulisan, misalnya mungkin tidak paham, saya pakai metode apa, Bu? Saya beritahu, karena ketika saya sudah meng-ACC, itu sudah include dengan metode penelitiannya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Terus nanti misalnya, ternyata ada yang kuantitatif, ya hitung-hitungan, lalu bilang, Bu, saya nggak bisa hitung-hitungan. Nanti saya pandu, Bapak Ibu, jangan khawatir. Ya, jadi nggak bisa pesan sekarang. Saya pesan nanti yang kualitatif saja, yang kuantitatif saja, yang PTK saja. Itu tidak bisa. Ya, kenapa? Karena kita berangkatnya adalah dari rumusan masalah. Nanti kita perjelas nanti di sesi diskusi ya. Kemudian yang keempat, elemen yang keempat yaitu gaya atau style. Ya, cara penyajian, ilustrasi, ada gambarkah, tata cara pengutipan, ya. Ini nanti akan sambil jalan itu saya berikan catatan. Jadi misalnya bagian ini perlu diperkuat dengan gambar, silahkan diberi. Halo? Suara saya sudah masukkah Bapak Ibu? Sudah, Ya, Bu. Mohon maaf ya, tadi sempat keluar sebentar kalau tidak salah ya. Saya lanjutkan ya. Jadi kebutuhan akan gambar dan lain sebagainya itu nanti akan saya pandu. Sedangkan untuk penulisan pengutipan dan lain sebagainya ini sebenarnya tergantung dari tempat kita publikasi. Kalau di jurnal ada itu menggunakan style apa, ada yang jago. Nah, tapi biar Bapak Ibu ini tidak pusing dan biar nanti sama, cukup buat footnote saja. Ya, footnote saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pusing, nanti browsing saja cara menuliskan footnote dari rujukan buku. Nah, nanti sudah banyak itu di internet, Bapak Ibu ikuti salah satunya. Bentuknya bagaimana. Sudah itu saja. Sebenarnya sekarang itu ada cara yang lebih praktis memakai aplikasi, ada yang Mendeley, Zotero, nah seperti itu. Tapi kalau misalnya saya jelaskan di sini, saya takutnya Bapak Ibu bukannya fokus pada substansi tulisan, tapi malah ribet dengan aplikasi. Maka biasanya saya mudahkan, sudah footnote saja. Yang penting footnote saja itu jelas, nama pengarangnya siapa, judulnya apa, kalau misalnya ada editor, editornya siapa, penerbitnya apa, dari mana, tahun berapa, dan halaman. Sudah itu saja seperti Bapak Ibu menuliskan footnote
baik itu di skripsi ataupun di tempat karya ilmiah yang lain. Tapi saya tidak menerima in-note, end-note. Nah, itu saya tidak menerima. Jadi semuanya dituliskan dalam bentuk footnote. Ya, kalaupun nanti tempat publikasi yang meminta end-note atau in-note, itu nanti biasanya saya yang membantu. Ya, jadi kita sepakati di sini semuanya menggunakan stylenya di sini footnote saja dulu. Biar kita bisa fokus ke substansi ini dulu. Ya, karena kalau nanti takutnya fokus ke style, nanti substansinya kurang kuat. Jadi kita fokus ke substansi dulu. Mengenai style, nanti kita betulkan perlahan. Ya. Kemudian kriteria artikel ilmiah, 1, penulisan dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Ini sudah ada di buku pedoman karya ilmiahnya UT, itu sangat lengkap Bapak Ibu. Jadi cara membuat footnote, cara melakukan parafrase, di sana ada semua. Ya, kalau misalnya nanti waktu senggang boleh untuk dibaca. Kemudian yang kedua adalah bebas plagiasi dan tindakan tidak terpuji lainnya ya. Jadi nanti saya beritahukan rambu-rambunya tapi sambil jalan ya. Jadi kalau di awal langsung saya beritahu semuanya nanti takutnya sudah mundur duluan ya. Jadi yang penting adalah jangan curang. Ya. Curang ini bisa jadi mengambil dari rujukan mana tapi tidak ditulis rujukannya. Bisa seperti ini banyak-banyak macam ya. Sehingga ujungnya nanti terkena plagiarisme. Ya. Jadi kita dilengkapi dengan alat cek plagiarisme. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu ada yang mengambil mungkin artikel temannya, lalu tinggal di copy paste saja, dikumpulkan ke saya, itu ketika cek plagiarisme itu pasti jumlahnya itu melebihi batas. Sedangkan ada batas yaitu tidak boleh lebih dari 30%. Ya, maka saran saya selalu menyarankan di kelas saya, tolong ikuti saja nanti sesuai catatan revisi saya. Kelas ini belum ada gambaran ya, karena belum ada yang menyetorkan revisi-revisi. Tapi nanti biasanya kalau sudah mulai setor file, nanti saya beri catatan di pinggirnya. Di Word itu saya berikan catatan, yang ini kurang ini tambahkan ini. Nah, saya beri catatan seperti itu, Bapak Ibu ikuti menjawab itu. Tidak perlu mencari di internet jawabannya atau tidak perlu mengambil dari karya orang. Nah, inilah nanti yang akan memicu bertambah besarnya jumlah plagiarisme. Jadi sampai ada yang ketika sudah di sesi akhir pengumpulan tugas, itu cek plagiarisme masih 70%. Itu saya sudah angkat tangan itu kalau misalnya masih ada yang seperti itu. Ya, maka ikuti dari awal, mulai dari sekarang grup kita kan sudah aktif. Bapak Ibu tolong jangan malu-malu untuk bertanya. Ya. Jadi memang semua komunikasi saya batasi hanya di grup. Agar apa? Agar yang lain bisa sama-sama belajar, sama-sama melihat, oh ternyata mencari novelty itu kayak gini. Saya tidak terbayang kalau saya terima japri, saya jelaskan ke satu orang, itu aja mungkin belum terlalu kuat. Yang lain lagi tanya lagi, yang lain tanya lagi. Ya. Jadi tolong dipahami, mohon maaf yang mungkin ada yang japri kemudian tidak saya jawab. Ini saya fokuskan semuanya di grup sama sekali tidak ada maksud apapun. Ya. Tolong nanti jangan salah sangka sama sekali tidak ada maksud apapun tapi agar kita bisa belajar bersama. Ya, Bapak Ibu kan melihat komentar oh ternyata begini membuatnya. Nah, itu semuanya akan tahu. Ya. Kembali lagi saya ke bebas plagiasi tadi ya. Kemudian sekarang banyak sekali tool AI yang artikel itu bukan hanya selesai dalam 1 jam, 2 jam, tapi dalam waktu 1 menit. Mungkin lebih sedikit ya. Ya. Jadi itu sangat tidak mungkin Bapak Ibu ya. Sangat tidak mungkin. Kalau dilihat dari kasat mata ya orang yang nggak tahu mungkin akan bilang, oh ini bagus. Gitu. Tapi saya sudah lama sekali memegang tentang karya ilmiah ini. Jadi kalau misalnya nanti ada yang memakai AI itu insya Allah saya akan tahu. Ya, maka jangan memakai tool AI untuk membuat artikel instan. Ya,
Lalu tool AI itu masa nggak boleh sama sekali digunakan kah? Boleh, Bapak Ibu ya. Ini adalah kemajuan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Ya, kita akhirnya harus berdamai dengan ini, ya. Tetapi kita alihkan berdasarkan fungsinya. Jadi tool AI itu kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk mencari inspirasi. Ya. Jadi misalnya ada yang mandek nih, waduh disuruh ngasih teori nih. Biasanya itu nanti begitu ada data lapangan, catatannya saya bilang perkuat dengan teori. Nah, yang seperti ini boleh silahkan. Tool AI bilang teori tentang ini yang memperkuat data ini. Nah, itu kan biasanya ada rekomendasi di sana. Rekomendasi itu kan ada dengan referensi prompt-nya diatur, dengan referensi dari jurnal atau artikel ilmiah. Nah, itu nanti akan keluar, maka rekomendasinya ada di sana. Itu pun nanti tidak bisa langsung asal tulis, nanti saya beritahu caranya. Ya, yang penting adalah di sini dalam rangka plagiasi ini tool AI itu boleh digunakan untuk mencari inspirasi dalam menulis. Tetapi data lapangan itu sama sekali tidak boleh mencari di AI. Karena itu harus berdasarkan yang ada di lapangan Bapak Ibu. Jadi ada yang data itu dibuat seakan-akan ada, akhirnya saya ACC. Tetapi ujungnya itu pasti nggak selesai-selesai. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi daripada sekarang cepat ACC, tapi nanti ujungnya nggak selesai. Kenapa nggak selesai-selesai? Karena nggak ada data. Jadi ketika saya minta, dikatakan, ini sudah dilakukan hasilnya 25%, 75%, datanya mana? Nah itu akan saya minta. Jadi data itu mungkin tidak dituliskan secukup jelas di artikel, tetapi saya ini selaku pembimbingnya Bapak Ibu harus tahu secara analisisnya. Maka itu saya minta. Maka saran saya Bapak Ibu tadi ya, ketika sesi seperti ini rumusan masalah, pengajuan rumusan masalah, Bapak Ibu katakan saja yang sejujurnya. Jadi misalnya Bu saya maunya itu PTK. Terus saya tanya, tapi Ibu sudah selesai berapa siklus? Tapi saya kemarin itu prakteknya hanya sekali. Ya sudah Ibu, jangan dipaksa untuk PTK. Enggak apa-apa. Jadi karya ilmiah itu praktek cuma sekali, itu tidak masalah. Nanti metodenya namanya eksperimen. Ya, kemudian seperti kemarin Bu Intan tanya, kalau enggak praktek ngajar bagaimana? Tidak apa-apa juga. Karena ini bukan mata kuliah PKM atau PKP. Ini mata kuliah penulisan karya ilmiah. Tidak harus praktek. Ya, justru Bu Intan ini masuk yang praktek. Tapi prakteknya bukan praktek ngajar, tapi mempraktekkan sebuah strategi. Maka untuk nanti yang praktek justru itu akan saya pantau progresnya. Pemantauan saya pada yang praktek itu akan lebih besar daripada yang hanya mengumpulkan data. Ya, seperti kasusnya Bu Kiki. Bu ini alhamdulillah ini Bu Kiki sudah sedikit lagi ya saya rekomendasikan untuk saya berikan judulnya. Nah, Bu Kiki ini tidak praktek. Bu Kiki hanya mengumpulkan data. Ya. Jadi Bu Kiki ini nanti tinggal saya butuh datanya apa, Bu ini tolong dilengkapi ini. Nah, itu nanti tinggal dimintakan datanya ke temannya. Ini tidak masalah. Ya, tidak apa-apa karena nanti metodenya beda. Ya. Jadi kemarin itu dulu ada yang, Bu saya mau praktek, tapi saya nggak bisa 2 kali. Jadi kebetulan artikel rumusan masalahnya itu bisa untuk PTK. Tetapi waktu prakteknya karena beliau nggak setor-setor ini, ya kan? Jadi sekalinya sudah ACC selesai. Lama itu nggak konsultasi lagi, padahal beliau praktek. Ya. Kemudian akhirnya di ujung-ujung deadline, nah ini biasa ini ya, habis saya akan ramai nih, grup ini akan ramai kalau mendekati deadline ya. Semoga kelas ini tidak ya. Jadi ketika sudah mau mendekati deadline ya, beliau bingung. Pak nggak bisa ini, karena kan ini metodenya PTK. Jadi Bapak setidaknya harus minimal itu 2 kali praktek. Ya. Tapi ini sudah selesai.
Saya tanya lagi, berarti hasilnya sudah cukup kah? Kan saya kembalikan lagi ke peneliti. Jadi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu ini yang peneliti, saya ini pembimbingnya. Maka dalam mencari data, saya hanya mencari data saja. Ya, kalaupun butuh masukan saya beri masukan. Tetapi saya tidak bisa menyelesaikan masalah di sekolah. Makanya di sini Bu Intan kan bilang, saya koordinasi dulu sama kepala sekolah dan guru yang lain. Nah itu, karena problem sekolah, saya tidak bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan Bapak Ibu. Tapi silahkan untuk minta masukan. Gitu ya. Saya kembali lagi ke kasus yang ini tadi. Kemudian akhirnya beliau di akhir itu, saya tanya apakah ini sudah selesai? Sudah. Kemudian, oh ya sudah. Kenapa? Apakah misalnya mau diperbaiki, ada nggak yang diperbaiki? Sebenarnya ada, beliau bilang. Jadi sampai sebegitunya loh, Bapak ya. Jadi jangan aku nggak bilang, nanti nilaiku jelek. Nggak ada. Jadi dalam menulis karya ilmiah itu yang pertama itu adalah kejujuran. Penulis karya ilmiah itu boleh salah, karena mungkin pengambilan datanya kah, samplingnya kah, tapi tidak boleh bohong. Ya, kenapa? Karena kalau sudah bohong, data akhir itu akan sulit itu dapatnya. Bisa jadi itu nggak selesai. Jadi waktu itu ada yang nggak selesai, akhirnya waktu sudah habis, hingga akhirnya beliau akhirnya ikut lagi. Jadi ikut 2 semester, tapi karena kita konsultasi terus, meskipun sudah selesai mata kuliah Karil, akhirnya saya publikasikan. Jadi di semester selanjutnya beliau hanya daftar, sudah tidak ikut mata kuliah Karil karena sudah punya karya. Itu ada juga yang seperti itu. Semoga nanti semua bisa selesai tepat waktu Bapak Ibu ya. Saya juga akan membantu insya Allah. Saya kembalikan lagi yang tadi. Hingga akhirnya ada enggak kekurangannya? Saya tanya. Ada Bu. Kalau diperbaiki sebenarnya saya mau. Tapi di sekolah ini waktunya sudah tidak memungkinkan karena sudah mau UAS. Nah ini. Jadi kalau nanti ada yang praktek, tolong segera itu dipraktekkan dulu. Karena kalau sudah UAS, ini kasusnya sudah UAS akhirnya. Akhirnya saya sampaikan, oh ya udah Pak, berarti ini kita tidak bisa pakai metode penelitian BTK, ini cukup eksperimen saja, jadi diuji cobakan. Tapi nanti hasilnya jelek, enggak apa-apa. Jadi bukan jelek atau baik di karya ilmiah itu, tapi berbicara berdasarkan data dan fakta lapangan. Disampaikan, sampai datanya di sini, kelebihannya di sini, dan kekurangannya di sini. Itu keterbatasan penelitian, masuk di keterbatasan peneliti. Dan itu tidak masalah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika nanti saya tanya, sesi tanya jawab, dan lain sebagainya, tolong jangan ada yang ditutupi, agar nanti datanya akan mudah Bapak Ibu dapatkan. Ya. Kemudian kurang tahu nanti juga yang memakai AI ini ya, saya takutnya juga nanti ada aplikasi untuk deteksi AI dan itu Bapak Ibu akan kesulitan lagi. Jadi lebih baik dari sekarang, jangan khawatir Bapak ya, saya akan standby untuk membantu. Cuma kembali lagi Bapak Ibu ini nanti yang akan menuliskan. Ya, jadi panduan-panduannya, batasan-batasannya sudah saya beritahukan ini. Tidak usah menggunakan aplikasi AI, tidak usah melakukan kecurangan, ya. Insya Allah kalau mengikuti instruksi saya satu-satu nanti akan selesai. Saya lanjutkan, yang 3 adalah referensi, ya. Harus ada referensi. Referensi ini, ya, minimal 5 artikel. Kemudian 5 artikel jurnal terbitan 5 tahun terakhir. Jadi ada umurnya Bapak Ibu. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu mengambil dari artikel A. Dilihat juga tahun terbitnya. Oh, tahun terbitnya masih tahun 2021. 2021 ke 2022 ini berarti umurnya masih 4 tahun, masih bisa. Misalnya tahun terbitnya itu 2014. Waduh, sekarang 2025. Ini sudah 9 tahun. Nah, ini jangan dipakai. Meskipun artikel itu mungkin bisa digunakan untuk rujukan, jadi jangan digunakan. Saran saya ini ya, karena itu nanti akan pengaruh ke penilaian. Karena di sini sudah ditentukan usia daripada referensi kita adalah 5 tahun terakhir. Ya, misalnya, Bu, di tempat saya perpustakaan itu sedikit. Saya dapat dari mana referensinya? Nah,
Bapak Ibu boleh mengambil dari modul. Saya perbolehkan. Di kelas saya perbolehkan. Jadi kan Bapak Ibu banyak nih mata kuliah yang lain tentang pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, itu boleh mengambil dari sana. Selebihnya nanti biasanya saya tambahkan. Jadi saya tahu, oh ini kalau saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu pusing ini nanti. Bisa nggak balik-balik ini nanti. Akhirnya biasanya saya yang tambahkan sendiri rujukannya. Tapi jangan mengharapkan sepenuhnya dari saya. Jadi saya hanya menambal-nambal saja nanti kalau ada yang perlu dipertajam. Ya, tapi selebihnya referensi dan lain sebagainya Bapak Ibu nanti tetap mencari sendiri. Ya. Kemudian next, ya ini sepertinya Bapak Ibu sudah tahu semua ini ya. Karena ini ya tidak memiliki bobot SKS, mata kuliah yang berdiri sendiri, kemudian rumusan masalah sesuai dengan keilmuan atau prodi, ya permasalahan. Tapi di sini di Karil bisa lebih luas, yang penting di sini masih ada di lingkup sekolah dasar. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Saya ini keahliannya itu pendidikan dasar. Tapi kok saya tentang ini yang sudah ACC ini adalah tentang manajemen sekolah. Tidak apa-apa. Yang penting masih dalam lingkup sekolah dasar. Ya. Jadi walaupun yang diteliti itu tidak sesuai dengan keahlian Bapak Ibu ya, misalnya di sini ada yang sudah sertifikasi, tidak masalah, tidak apa. Dalam penyelesaian karya ilmiah ini ya. Saya beri tanda kutip itu. Skor minimal 75. Ya, saya beritahukan Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ACC dari saya sampai akhir, ya, jangan khawatir tidak memenuhi 75. Kalau sudah saya ACC sampai akhir nih, ya revisi terakhir, revisi ke-10 kah, ke berapa kah? Nah itu, oh ya ini sudah silakan disubmit. Biasanya seperti itu, sudah saya dapat saya rekom. Biasanya di grup itu akan saya buat list. Nanti yang sudah selesai ini akan saya beri tanda sendiri. Dan itu ketika saya menilai, pasti biasanya saya berikan nilai maksimal, jangan khawatir. Maka minimal 75 itu sudah pasti terlampaui. Cuma catatannya yaitu harus selesai menyelesaikan semuanya, tahapan-tahapan revisi dan catatan-catatan saya yang sudah saya lakukan. Ya, kalau misalnya tidak, ya saya bilang dari sekarang, saya tidak menjamin tentang kelulusannya. Gitu ya. Kemudian, oh ini ya, ini tentang sekarang saya ke e-learningnya dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah tentang karya ilmiah. Sekarang saya sharekan tentang e-learning. Jadi, kadang Bapak Ibu ya, saya juga ini karena terlalu aktif di grup WA, akhirnya justru yang di e-learning ini lupa. Gitu ya. Jadi, kalau saya akhirnya keaktifan di e-learning itu kurang, itu yang saya dapatkan. Padahal di grup seperti itu. Ya, Bapak Ibu sudah tahu sendiri pelayanannya kalau di grup WA ya. Harus satu-satu saya respon karena tiap orang kan problemnya beda-beda. Ya. Maka nanti kita ada beberapa penyesuaian dan Bapak Ibu juga tidak akan terlambat nanti ketika mengirimkan tugas. Karena kalau sudah pengiriman tugas terlambat, deadline tertutup, itu kadang saya pun sudah tidak bisa mengakses lagi. Jadi untuk menghindari itu, kita sesuaikan ini dengan keaktifan di e-learning. Ini ya, saya ambil, Bapak Ibu belum bisa buka semuanya. Bapak Ibu baru bisa membuka aktivitas belajar 3. Tapi nanti ini saya beritahukan ya. Ini pada aktivitas belajar 3 ini sudah ada tugas Karil 1. Oh, ini belum saya ganti. Ini kemarin tuh sudah saya isi semua. Tapi kemudian kemarin sempat maintenance itu saya lihat ini hilang ya. Nanti saya isikan lagi semuanya. Sudah kemarin. Sudah saya isi semua sampai aktivitas belajar terakhir ini. Saya lanjutkan ya. Tapi nanti ini saya isikan ya. Jadi pada tugas Karil tugas 1 nanti saya beritahukan ini adalah tentang eh, eh,
Saya coba buka di aktivitas belajar 2 ya. Sudah saya jelaskan sebenarnya pada sapaan mingguan. Jadi kalau untuk yang ini, insya Allah sudah tahu. Ya. Nah, jadi tugas 1 di sini, jadi nanti kumpulkan di aktivitas belajar 3, sebenarnya ini. Mencari, membaca, merangkum, dan mencatat minimal referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Sebenarnya ini. Tetapi karena kita mau lebih percepat, jadi Bapak Ibu biar langsung paham tentang penulisan artikel ilmiah, maka di sini sudah saya buatkan formatnya sendiri. Ya, tolong ini diperhatikan karena ini tentang pengumpulan tugas belajar 1. Jadi ada yang, mohon maaf ini enggak tahu, mungkin ada tugas 1 karya ilmiah, tugas punyanya temannya. Itu dikumpulkan, padahal saya nggak pernah ngasih format seperti itu. Dan juga di di web itu saya nggak pernah menjelaskan seperti itu. Maka di sini, maka itu akan sangat kelihatan. Bagi yang tidak ikut web, tugas 1-nya itu yang dikumpulkan akan sangat kelihatan. Ya, formatnya ada di mana? Formatnya kalau ini nanti untuk Bapak Ibu baca-baca, ya. Apa itu karya ilmiah, syaratnya, tujuannya, ini boleh nanti untuk dibaca-baca. Nah, formatnya ada di sini. Sistematika penulisan karya ilmiah untuk tugas 1. Jadi ini nanti tinggal diklik saja, Bapak Ibu ya. Ya, jadi misalnya sudah muncul ini. Sebentar, sudah. Tidak ada gambarnya. Oh, tidak ada itu. Bentar. Oh. Bukan yang ini ternyata. Oh iya, iya, iya. Nanti saya ganti ya. Bukan yang ini. Bentar, saya ke YouTube saya dulu. Ternyata itu hanya sistematikanya saja, belum masuk ke format untuk tugas. Silahkan boleh ambil kertas sama pulpen atau pensil, atau nanti boleh di apa namanya? Oh, yang ini merangkum artikel. Boleh diklik sendiri ya, linknya ini nanti kan saya perbaiki. Ini nanti kan linknya saya perbaiki, nanti silahkan dicatat sendiri boleh. Sebentar. Sudah muncul kan? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini nanti yang di link yang di keliru ya, nanti saya ganti linknya. Jadi nanti cara merangkum artikelnya tidak hanya menulis, oh dapat artikel, lalu ditulis, sampai Ibu nulis saja, enggak. Kita menganalisis, ya. Jadi ini sudah sampai di critical thinking, ya. Jadi yang kita lakukan dalam merangkum ini tidak hanya menuliskan ulang, tapi kita masuk ke critical thinking and analysis. Ya, caranya bagaimana? Ini nanti Bapak Ibu tulis. Ya, 1, bagaimana judulnya? Terus jadi Bapak Ibu pertama cari artikel dulu. Sudah dapat nih. Lalu sudah dapat artikelnya, lalu dilihat. Pertanyaan pertama ditulis bagaimana judulnya, lalu Ibu yang jawab. Jadi ini adalah format pertanyaan ini nanti ditulis, lalu Bapak Ibu jawab berdasarkan isi artikel itu. Misalnya, oh judulnya sudah memenuhi kaidah penulisan artikel ilmiah. Tapi Bapak Ibu nggak paham nih, kaidah penulisan artikel ilmiah bagian judul apa. Nah, ini boleh buka link YouTube yang saya berikan itu, atau browsing sendiri juga nggak apa-apa.
Ya, jadi untuk menjawab ini kan Bapak Ibu butuh modal nih, butuh masukan. Boleh dari jawaban dari browsing, boleh. Tetapi acuannya dari mana? Acuannya dari artikel nanti yang sudah di-download. Kemudian ini dari judul ya. Sekarang kita lanjut ke yang lain. Nah, ya. Di abstrak itu isinya 7 hal ini. Apakah di abstrak itu ada latar belakang penelitian? Kalau ada, bilang ada. Latar belakang penelitiannya sudah bagus, tapi kurang spesifik. Nah, ini boleh. Bapak Ibu tidak hanya memuji loh ya, jadi boleh mengkritik. Ya, makanya tadi kan merangkum artikel di kelas saya, ini sudah saya arahkan ke analisis and critical thinking. Ya, jadi apakah semua yang terupload itu benar? Maksudnya sudah tepat, ada yang tidak. Maka boleh kita kritik. Misalnya, ada tuh yang abstraknya itu nggak ada latar belakang penelitiannya. Abstrak, apa latar belakang penelitian? Latar belakang penelitian tidak ada di judul ini, tidak ada di artikel ini. Nah, itu nanti saya tinggal cross check saja. Oh iya, memang nggak ada. Gitu. Kemudian di situ biasanya ada tujuan penelitian ini adalah untuk ini. Nah, ternyata nggak ada. Nah, ini boleh diberi komentar. Tujuan penelitiannya tidak disebutkan oleh peneliti. Ya. Tapi kemudian misalnya populasinya ada, sampelnya nggak ada. Nah, ini dituliskan. Jadi, merangkum artikel di tugas 1, formatnya sesuai yang saya berikan ini. Tolong kalau ada format dari kelas lain, tolong jangan digunakan. Ya, Bapak Ibu ya. Karena nanti akan saya kembalikan dan akan dikerjakan ulang. Ya, jadi daripada kerja 2 kali, mending langsung gunakan yang ini. Ya. Ini untuk tugas 1. Lalu artikel yang di-download bagaimana caranya? Saya beritahukan caranya ya. Mungkin bisa langsung dipraktekkan. Sudah ya. Jadi misalnya kalau bisa nih ketika mengerjakan tugas 1 itu Bapak Ibu sudah ACC rumusan masalah. Ini hanya saran saya kalau bisa. Tapi kalau ternyata rumusan masalah belum ACC di saya, ya tidak apa-apa, kerjakan aja dulu biar tugas 1 ini selesai dulu. Gitu ya. Jadi misalnya ini yang sudah ACC ini kan artikelnya Bu Intan tentang perpustakaan. Apa kemarin Bu Intan judulnya? Bisa diulangi? Kemarinnya saya lupa. Ya, Bu. Judulnya Iya. Strategi Guru dalam Meningkatkan Antusiasme Siswa Berkunjung ke Perpustakaan Sekolah. Itu, Bu. Oke, ya. Jadi cara mencari artikelnya itu bisa diketikkan seperti ini. Penelitian tentang kunjungan siswa, cara mengatasi kurangnya kunjungan siswa ke perpustakaan. Nah, yang atas ini kan jelas jawabannya AI. Ya, tidak perlu diambil, langsung di-scroll ke bawah. Ini kan jawabannya AI, tidak perlu. Nah, langsung dilihat di sini, di bawahnya ini. Ini adalah jurnal. Nah, ini artinya ini dari jurnal, maka Bapak Ibu ambil ini. Ya. Maka ini artikel, kalau di-download ini langsung ketika diklik ini langsung artikel. Kemudian di sini ada tulisannya repository. Ini jangan diambil. Repository itu tempat untuk menyimpan skripsi, tesis, disertasi perguruan tinggi. Ya, jadi tapi boleh enggak digunakan untuk referensi? Sebenarnya boleh, cuma lebih diutamakan yang jurnal. Ya. Lalu di sini ada OSF, strategi meningkatkan kunjungan. Oh, ini bukan, walaupun ada PDF-nya ini ya. Ya, ini
Coba ini jurnal enggak kita cek ya. Karena jarang-jarang kok ada PDF-nya. Oh, ternyata ini jurnal. Ya. Saya bilang tadi jarang ya. Aduh, aduh. Oke, sekarang kita masuk ke satu lagi. Nah, ini repository, ini jurnal. Nah, ini banyak kan? Nah, kita coba download satu. Nah, ini repository. Jadi kita langsung ke ketika kita klik satu di sini. Kita coba bareng-bareng analisis ya. Sekarang, bagaimana judulnya? Pertanyaan nomor satu tadi adalah, bagaimana judulnya? Apakah sudah memenuhi syarat penulisan artikel ilmiah, Bapak Ibu, dari judulnya? Halo? Kira-kira judul artikel yang saya share ini memenuhi syarat artikel ilmiah apa enggak? Halo? Suara saya kedengaran enggak, Bapak Ibu? Kedengaran. Dengar ya. Ya, mungkin masih bingung ya. Saya jawabkan ya. Memenuhi persyaratan karya ilmiah enggak? Memenuhi, karena di sini ada variabel satu, ya, ini ya perpustakaan, ada dua variabel. Ini memenuhi. Kemudian misalnya di abstrak tadi, pertanyaan kedua ya, bagaimana dengan latar belakangnya di abstrak? Yo, pertanyaan tadi latar belakang. Ada enggak di situ Bapak Ibu latar belakangnya? Halo? Di abstrak ini ada enggak latar belakang penelitian? Boleh dinyalakan mikrofonnya. Enggak apa-apa, tadi kan boleh salah, kan enggak apa-apa ya. Kita ambil lagi jadinya. Ada enggak latar belakangnya di abstrak? Halo? Oh, saya yang lain. Ada enggak tujuan penelitian? Ada, Bu. Nah, ya ini penelitian ini bertujuan untuk ya. Oke, selanjutnya ada enggak lokasinya, tempatnya di mana? Ada, Bu. Tempat penelitiannya ada enggak? Ada, Bu. Nah, ada di mana? Sekolah Dasar Unggulan Aisyah Taman Harapan Juru. Ya. Jadi nanti begini, ketika mengerjakan tugas satu, ya, saya coba kembali ke YouTube ya, ke yang lebih lagi. Misalnya ada di bagian metode ya, saya share screen kan. Jadi ini nanti biar Bapak Ibu tahu caranya. Masih sama di link YouTube yang tadi. Nah, pada bab ini, pada bab metode penelitian, di sini ada 6 pertanyaan. Pertama, bagaimana metode penelitian yang digunakan? Lokasinya di mana? Populasi sampelnya siapa? Teknik pengumpulan data bagaimana? Langkah-langkah penelitian bagaimana? Teknik analisis datanya bagaimana? Ya, ini ada 6 pertanyaan ini. Sekarang kita cross-check ke artikelnya. Saya share artikelnya. Tapi tadi Bapak Ibu menjawab tadi itu sudah tahu gitulah ya. Kita pakai yang ini.
Tadi pada bab metode penelitian, kita scrollkan ke bawah. Tinjauan pustaka, scroll ke bawah. Faktor. Nah, ini metode penelitian. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana metode penelitiannya? Silakan Bapak Ibu jawab berdasarkan artikel ini. Metodenya kualitatif. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana teknik pengumpulan datanya? Dinyalakan Observasi, mikrofonnya. wawancara, dan dokumentasi. Nah, teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sudah, itu saja. Ya, di sini saya minta yang dianalisis itu 2 artikel ya. Ya, jadi misalnya dan usahakan yang dekat dengan penelitiannya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa sekalian langsung digunakan. Jadi misalnya Bu Kiki itu tentang kehadiran barcode kan mungkin nggak ada ya penelitian tentang barcode, maka boleh tentang kehadiran di sekolah. Kehadiran di sekolah itu nanti download lalu dianalisis. Jadi usahakan nanti artikel yang dianalisis itu yang memang dekat dengan judul ya dengan rumusan masalah yang sudah di ACC. Tapi kalau ternyata sudah mengajukan rumusan masalah berkali-kali tidak ACC, nanti tugasnya nanti nggak selesai-selesai, ya udah boleh artikel apapun. Ya, saya tidak, karena memang tidak ada acuannya, cuma nanti biar sekalian baca kan enak, nanti bisa buat referensi. Ya, ini untuk tugas 1. Mohon maaf saya jelaskan dulu semuanya ya. Nanti sesi tanya jawab saya beritahukan semuanya. Sekarang kita ke skema pembelajaran mata kuliah Karil. Seharusnya Bapak Ibu sudah mempelajari ini selama 1 minggu. Cuma saya jelaskan singkat ya, karena biasanya masih ada kesalahpahaman di sini ya. Oke. Nah, skema ini nanti kalau Bapak Ibu lupa, boleh dijadikan acuan. Ada di aktivitas belajar 1, bisa dibuka kapanpun. Sekarang ini kegiatan belajar 2, kita tuh web 1. Maka nanti di kegiatan belajar 6, kita ini tuh web 2. Di kegiatan belajar 9, kita tuh web 3. Di kegiatan belajar 12, kita tuh web 4. Ya, biasanya tuh web 4 ini sisa-sisa yang belum selesai saja. Ya. Untuk yang sudah selesai, biasanya ikut web untuk kehadiran saja. Ya, sudah hadir ini sudah. Ya, jadi hari ini adalah kita menjelaskan tentang perkuliahan, tentang karya ilmiah, tentang tugas 1. Dan juga tadi kita sedikit bedah artikel. Besok di kegiatan belajar 6 di web 2 kita bedah tugasnya Bapak Ibu, tugas 1-nya. Jadi nanti yang sudah mengumpulkan di tugas 1 itu akan kita bedah nanti besok ya di web 2. Siapa yang mengumpulkan nanti kita share lalu kita lihat caranya dalam menjawab pertanyaan. Maka untuk mempermudah nanti artikelnya jangan habis download terus dihapus. Nanti lupa. Ya. Jadi habis download artikelnya disimpan dulu. Kalaupun tidak dipakai nanti di rujukan, tidak apa-apa. Tapi disimpan dulu agar ketika web 2 kan kita mau bedah tugas nih. Jadi web 2 itu saya isi dengan bedah tugas 1. Artinya adalah ini seperti sekarang ini kita tadi sedikit bedah artikel publikasi. Nah, nanti kita bedah tugas 1-nya Bapak Ibu bagaimana. Itu nanti biasanya panjang itu nanti. Ada apa namanya? Malah sampai ke penulisan dan lain sebagainya biasanya. Ya. Itu saja yang ingin saya perjelas di sini. Dan nanti untuk tugas 2, tugas 3, tugas 4 ya. Tugas 1 ini khusus ada formatnya. Tugas 2, 3, dan 4
ini format yang digunakan adalah format template yang sudah saya sematkan di grup. Ya, jadi Bu Intan, misalnya kan ini sudah Bu Intan silakan dituliskan di format template artikel yang sudah ada di grup. Tuh, nanti jadi formatnya sudah sama, sudah nggak beda-beda lagi. Yang beda hanya di tugas 1. Kemudian mengantisipasi keaktifan Bapak Ibu dan termasuk juga keaktifan saya di grup e-learning, maka nanti selama kan ini kita baru mengumpulkan dengan artikel itu di tugas 2. Tugas 2 ini ya, di KB5, ya, di tugas 2. Maka nanti kalau misalnya sudah ada yang mau revisi ini, ya misalnya Bu Kiki setelah ini nulis, kemudian Bu Intan sudah bisa dituliskan, ya, maka jangan dikirim dulu lewat grup WA sementara. Karena kan akses untuk tugas 2 belum dibuka kan. Kalau tugas 2 aksesnya sudah bisa dibuka, maka nanti mengirim filenya di e-learning agar Bapak Ibu juga dapat keaktifan e-learning. Catatannya nanti terus tahunya ngirim bagaimana biar kita tidak miskomunikasi, laporan mengirimkan revisi artikel itu di grup. Jadi kan itu sudah saya buatkan update tugas. Nanti biasanya di bawahnya itu revisi 1, revisi 2 gitu. Ya. Jadi saya mantau ini tanggal ini sudah mengumpulkan ya. Misalnya Bu Yuli sudah mengumpulkan, maka saya tinggal cek, saya lihat di grup Bu Yuli sudah menuliskan list, kemudian saya tindak lanjuti untuk membuka e-learning, learning memang ada. Nah, saya koreksi, saya kembalikan, yang di grup itu saya bintang. Jadi ini salah satu cara yang akhirnya saya gunakan agar Bapak Ibu dan saya juga mendapatkan keaktifan di e-learning. Di e-learning karena memang yang dilihatkan e-learning, yang diakumulasi e-learning. Walaupun kita di grup WA sangat aktif sekali. Ya, itu saja dari saya. Masih pukul 2, tapi saya yakin sesi diskusi ini nanti akan panjang karena pertemuan 1 biasanya panjang. Silakan Bapak Ibu bebas bertanya apapun ya. Nanti setelah ini ya, itu keluhannya, kesulitannya, kemudian problemnya di sekolah bagaimana. Jadi ada yang saya ini yang kemarin itu agak complicated tahun kemarin itu. Karena kelas saya itu sebagian besarnya itu apa ada yang belum mengajar di kelas satu, kemudian ada lagi satunya itu sudah mengajar tapi karena belum P3K jadi digeser, akhirnya nggak dapat kelas itu ya. Jadi agak lumayan complicated. Semoga sepertinya tapi kelas ini sudah pakar-pakarnya di SD, jadi insya Allah kendala seperti itu saya lihat tidak ada ini sepertinya. Sepertinya ini ya, saya lihat ini ya. Dari yang saya lihat yang ada di grup Amin ya. Jadi setidaknya problem di sekolah tidak terlalu rumit. Jadi Ibu akan mudah. Itu saja. Silahkan satu persatu Bapak Ibu ya. Bu Yuli sudah raise hand dari awal ini sudah sangat ingin tanya ini. Boleh sebentar ya. Sebentar. Silahkan Bu Yuli. Suaranya Bu Yuli sudah terdengar atau belum? Karena di saya belum terdengar. Aduh, ini nih. Bu Yuli, ini karena ini sesi konsultasi ini banyak. Bu Yuli coba keluar dulu dari Microsoft Teams, lalu masuk lagi. Siapa tahu kendala. Oh, atau mungkin Bu Yuli pakai earphone. Pakai earphone enggak? Enggak. Kalau enggak, keluar dulu nanti masuk lagi. Sama kayak tadi saya. Begitu Bu Yuli ya. Kalau di chat dituliskan nanti banyak yang mau diceritakan ini. Sesi pertama biasanya seperti itu. Ya, silakan saya tangguhkan dulu ke Bu Rina. Silakan Bu Rina. Itu Ibu. Ibu, kan kebetulan ini saya Karil yang mengulang, Ibu.
mata kuliah Karin saya mengulang. Sebelum ke tugas, mungkin kan saya di guru sudah melihat permasalahan yang ada di sekolah. Yang karena itu ada salah satu siswa yang tidak betah duduk di kursi, Bu. Apa itu bisa dijadikan sebuah artikel atau tidak gitu? Pertanyaan bagus, ya. Suara saya sudah terdengar, Bu Rina, ya? Bu Rina, pertanyaan saya sudah terdengar? Suara saya sudah masuk? Sudah, ya. Jadi begini, Bu, ya. Di kelas saya yang satunya, ya, itu sampelnya itu juga cuma satu siswa. Boleh enggak sampel penelitian itu satu siswa? Boleh. Ya, nanti itu namanya pervasive sampling, tapi harus alasannya kuat nih. Kenapa dia satu-satunya menjadi sampel di situ? Ya, itu yang pertama. Kalau yang kelas 1 itu kuat sekali karena dia di kelas 3. Kelas 3 belum bisa baca. Ya, yang lainnya sudah. Ya, maka itu sudah cukup kuat, ya. Kemudian yang membedakan adalah di kelas yang satu itu beliaunya sudah memberikan solusi atas problem anak ini. Maka boleh dituliskan. Ya. Bu Rina, dari yang kemarin saya lihat sekilas ya, tapi nanti silakan ditambah. Sepertinya belum ada solusi. Nah, kalau belum ada solusi, boleh enggak dijadikan penelitian? Boleh. Nanti Ibu bisa praktek. Yang menjadi problem ya, waktu kita terbatas. Ya. Jadi kalau waktu kita terbatas, sementara saya tidak yakin ini anak dengan kasus-kasus tertentu, nanti itu akhirnya metode penelitiannya adalah studi kasus. Ya, pada peristiwa seperti ini ya. Anak dengan kasus tertentu itu butuh treatment yang lebih lama. Jadi mahasiswa saya yang tadi itu yang sampelnya 1 itu butuh 1 tahun untuk anak itu akhirnya bisa membaca, itu pun baru membaca suku kata. Jadi nanti progres anak itu yang di kelas sebelah itu, kelas saya, itu hanya sampai di progres membacanya di kalimat tapi masih berdasarkan suku kata. Nah, sekarang kalau itu 1 tahun. Karena memang studi kasus ini anaknya biasanya maksudnya dengan problem yang unik, lalu penanganannya tidak bisa cepat. Nanti imbasnya adalah Bu Rina akan terlambat lagi nanti mata kuliah Karil. Ya, jadi saya ini berusaha mengupayakan. Jadi saya kalau misalnya ada yang saya tolak, bukan karena ini nggak suka sama saya, enggak sama sekali. Tujuannya adalah agar Bapak Ibu bisa selesai sesuai dengan deadline yang diberikan di mata kuliah Karil. Itu ya. Jadi bukan tidak boleh menyelesaikan problem anak itu, boleh. Tapi dengan kasus anak seperti itu saya tidak yakin dia bisa selesai dalam 1 semester di mata kuliah Karil. Ya, Bu Rina ya. Maka yang kasus yang ini tolong diikhlaskan daripada Bu Rina nanti telat lagi. Ya. Sekarang mumpung masih sama Bu Rina ini ya, saya tanya, pernah melakukan pembelajaran yang menurut Ibu menarik enggak? Atau siswanya itu antusias enggak? Antusias. Orang Ibu laki-laki kalau misalkan diajak nyanyi lebih sering gitu, mungkin karena sedikit atau mungkin kebanyakan perempuan. Berarti itu tadi menarik enggak untuk maksudnya dianya merasa tertarik enggak untuk mengikuti itu? Menarik dulu ini. Menarik dulu. Apakah siswa itu tertarik dulu dengan pelajaran kita? Kalau tidak ada saya skip ya. Saya skip. Ya. Sekolah punya enggak program yang terbaru yang tidak ada di sekolah lain?
Ini saya berusaha mencarikan ini. Oke. Apa itu? Susah. Kalau yang ini susah, karena kan tidak semuanya ya. Kalau yang ini susah, Baik. pernah melihat rekan guru ibu yang pembelajarannya menarik, ada enggak? Ini kreatif sekali sih kalau ngajar, selalu pakai gini. Nah, ada kan? Ada. Nah, itu ya. Untuk sekarang sambil ini saya ke yang lain dulu, setelah ini Bu Rina ya. Sekarang sambil difikirkan, beliaunya pernah cerita tentang pembelajaran apa yang menarik ya. Lalu nanti setelah saya ke temannya boleh diajukan. Ibu sambil mengingat-ingat ini, sekarang silakan mengingat-ingat dulu. Saya ke yang lain, nanti saya kembali ke Bu Rina lagi. Jadi sama dengan Bu Kiki. Artinya nanti tinggal mengumpulkan data saja dari temannya. Gitu ya. Oh iya, itu untuk Bu Rina ya. Saya lanjutkan. Mungkin ada yang penasaran, boleh enggak satu artikel dengan mata kuliah PKP boleh. Ya. Tetapi asalkan ada unsur novelty di PKP-nya. Jadi ketika mungkin sudah di ACC oleh dosen PKP, lalu saya lihat, kemudian oh ini belum ada novelty-nya, Bu, maka saran saya akhirnya ya cari yang lain. Gitu. Dan kecuali kalau yang tapi juga jangan akhirnya artinya nanti setelah ini membebani tutor PKP-nya. Bu, kalau bisa saya nanti yang novelty ya. Nah, karena biar nanti satu ini dengan Karil. Jangan juga seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kalau misalnya memang susah untuk ditemukan, enggak apa-apa jalan sendiri-sendiri, nanti akan saya pandu. Yang Bu, tadi disuruh keluar Suaroli enggak ada terangnya. Tapi kalau misalnya bisa, berarti ya kita jadikan satu. Begitu ya. Jadi boleh, cuma ya tadi ada unsur novelty yang pertama yang menjadi substansi dari karya ilmiah yang perlu kita perhatikan. Itu. Jadi jangan, karena memang kalau PKP kan penekanannya di praktek. PKP, PKM, penekanannya di praktek, pembuatan ini, perangkat pembelajaran. Nah, sedangkan di Karil ini adalah penekanannya ada di penulisan karya ilmiah dengan sistematika dan aturan-aturan yang ada. Jadi tolong dipahami yang itu. Ya, oke, silakan selanjutnya. Silakan siapa yang bertanya? Halo Bu. Oh, Bu Yuli sudah? Maaf Bu, saya mau tanya Bu. Silahkan. Kan saya sudah punya karya ilmiah. Apa boleh itu diangkat lagi? Kan saya mengambilnya ini penyetaraan. Misalnya judul skripsi saya yang dulu saya pakai untuk tugas ini, Bu. Oh, begitu. Tahun berapa itu, Ibu? 2018, Bu. Boleh lah ya. Jadi, nah ini kreatif ini Bu Yulia. Saya ambil dari ini boleh, tapi kalau misalnya nanti setelah saya lihat itu ada novelty-nya. Karena tahun 2018 ke sekarang bisa jadi skripsi Ibu itu sudah banyak yang menuliskan artikelnya. Oh, jadi gini Bu, ada Coba kan judulnya apa Ibu? Judulnya? metode guided teaching PAI, tapi di SMP. Sekarang saya mau ganti di SD gitu Bu. Oh, enggak boleh, enggak bisa. Ya, jadi kalaupun skripsi ada yang mau disadur ke artikel, maka tidak boleh memanipulasi data yang di dalamnya, termasuk sekolah. Oh, tapi gini Bu, datanya itu saya ganti menjadi SD Bu. Nah ini enggak boleh. Oh. Ya, jadi ini nanti ada di etika karya ilmiah. Masuk ke pemalsuan data. Ya, jadi sama sekali tidak boleh. Ya, jadi jangankan yang nama tempat, jumlah persentase saja loh. Itu enggak boleh, enggak boleh dimanipulasi, enggak boleh ganti. Oh, udah saya ganti aja biar kelihatan ada peningkatan. Nah, ini pun juga enggak boleh karena
Bapak Ibu nanti yang mempertanggungjawabkan isinya. Begitu Bu Yuli ya? Iya, Bu. Nah, jadi karena sudah di SMP, sudah itu diikhlaskan Ibu, sekarang ini kan untuk yang ngajar sekarang saja di SMP. Baru, Bu. Iya, kenapa? Dibikin karya baru lagi, Bu. Iya. Ya. Sama, sebenarnya sama intinya itu. Intinya satu, apakah pembelajaran Bapak Ibu ada yang menarik? Kalau ada, itu diajukan. Kalau misalnya setelah diajukan berkali-kali kayaknya berarti, bukan berarti nggak menarik ya. Ada novelty, ada kebaruannya nggak? Ternyata ada, maka boleh dilihat teman-temannya siapa yang ini boleh diajukan. Atau di sekolah ada program apa yang programnya itu beda dengan sekolah lain, boleh. Ataukah tentang kurikulum? Boleh. Manajemen sekolah, boleh. Ya. Jadi kemarin sempat ada yang mengajukan tugas tambahan bagi guru. Nah, ini kan beban tugas tambahannya ini nanti pengaruh enggak ke pengajarnya. Nah, ada yang kemarin mengajukan seperti itu. Tapi sudah banyak ternyata akhirnya tertolak. Nah, jadi Bapak Ibu lihat, boleh bukan hanya dari diri sendiri. Di mata kuliah karir tidak hanya berangkat dari diri sendiri. Intinya itu. Ya. Bu Yuli, saya ke yang lain dulu ya, atau masih ada? Masih, Bu. Judulnya Silakan. itu metode guided and teaching pembelajaran PAI dengan catatan terbimbing gitu loh, Bu. Metodenya kuanti. Iya Ibu, tapi masalahnya tempatnya itu di SMP, sedangkan kan di mata kuliah karir kalau ini sudah prodinya PGSD, maka lokasi sekolahnya harus di PGSD. Pembahasannya boleh apapun, tapi lokasi sekolahnya harus di SD. Oh. Itu. Jadi yang masuk tadi dari syarat-syarat tadi itu ruang lingkupnya sesuai dengan keilmuan. Nah, yang di sini PGSD, MI boleh, MI, SD itu masih dalam satu jenjang kan? Nah, itu boleh. Tapi kalau sudah SMP, ini sudah beda. Ya, jadi tidak dalam satu PGSD-nya. Begitu Bu Yulia? Oh, berarti dibikin baru lagi ya, Bu? Iya. Iya. Ya. Jadi mohon maaf saya ketika menolak itu bukan berarti untuk mempersulit, tapi memang ada alasannya. Gitu ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu penasaran, Bu, alasannya apa saya kok ini? Nah, boleh ditanyakan saja nanti saya jawab. Ya. Oke. Bu Yuli mungkin sambil memikirkan sama dengan Bu Rina silahkan yang lain. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Siapa ini? Bertanya, Bu. Karya Bu siapa ini? Kiki. Oh, Bu Kiki. Ya, Bu Kiki kenapa? Itu kan kayak punya rekan saya. Itu tuh ternyata belum sempurna gitu. Masih ada beberapa kendala kayak gitu. Itu pakai yang barcode. Oh iya. Sudah dipraktekkan di sekolah tapi belum sempurna. Penelitian itu tidak harus sempurna. Jadi progres di sekolah itu sampai mana, di situ itu tidak apa-apa. Sampai progres itu saja. Nanti akan ada saran dan rekomendasi. Jadi di bagian bawah artikel itu, di bab penutup itu ada saran dan rekomendasi. Sarannya apa, nanti rekomendasinya ini disempurnakan dengan begini, begini, begini. Ya, jadi penelitian itu tidak harus sempurna, enggak. Justru mana kekurangannya itu nanti kita beritahukan. Ya Bu, soalnya cuma habis itu lagi kan sempurna. Ya, tinggal nanti Bu Kiki apakah mau ragu-ragu atau mau melanjutkan ini. Ya, tapi kalau dari saya sama sekali tidak apa-apa. Justru kalau Bu Kiki sudah yakin setelah ini akan saya, karena memang kan saya belum sempat ya. Nanti malam mungkin ini saya buatkan judul untuk saya rekomendasikan untuk ACC. Iya, soalnya cuma seminggu. Nanti kayak kita rekomendasikan disempurnakan gitu ya barcode-nya untuk itu ya Bu ya. Iya, tidak apa-apa. Ya. Cuma kan ya. cuma seminggu
gitu loh, takutnya kurang untuk sampelnya. Oh, enggak masalah. Tapi sekarang masih dipakai, Bu? Sekarang aslinya kan yang kemarin belum sempurna jadi nggak dipakai sementara. Menunggu Enggak kalau apa-apa. upload. Enggak apa-apa. Jadi saya pernah ikut lomba karya ilmiah mewakili Surabaya waktu itu. Kita terjun ke lapangan itu diberi waktu 3 bulan. Jadi kita mengumpulkan data intinya itu saya nggak dapat. Ya, cuma karena susah untuk masuk ke kelompok itu, kebetulan kelompoknya agak eksklusif, saya susah kalau mau masuk ke situ ya di baiat. Nah, saya belum sanggup untuk sampai ke tingkatan itu. Akhirnya saya bertemu dengan penghubungnya saja. Alah, jadi belum sempurna. Apakah belum? Wong saya belum masuk ke dalam kelompok itu. Tapi itu sudah bisa saya tuliskan dan saya ikutkan lomba. Kenapa? Karena memang tidak, ya tergantung proses yang kita dapatkan di lapangan itu. Itu tidak masalah. Gitu ya. Oke, silahkan yang lain. Boleh, siapa lagi yang bertanya? Bu Lisa, silakan Bu Lisa. Bu, terima kasih. Nah, pertanyaan saya, kemarin kan saya mengajukan tentang anak berkasus ya, Bu. Tuh. Yang pernah kasih pembelajaran, nah tentang anak kebutuhan khusus itu menggunakan metode NDPR. Nah, itu bisa Penelitian tentang ABK itu juga banyak, ya kan? Sekarang saya tanya dulu, apakah sekolah ini di sekolahan umum atau di sekolah khusus SLB? di umum, Bu. Di umum berarti ya. Kenapa? Karena ABK itu ketika mungkin waktunya terapi dan lain sebagainya, itu harus memiliki diletakkan di ruangan khusus dulu, baru kemudian dicampurkan dengan yang lain. Jadi ada kalanya itu seperti itu. Sebenarnya ini menarik, gitu kan ya. Cuma ABK ini kan macamnya banyak. Nah, jadi untuk setelah ini kan kita sudah ngobrol, Bu Lisa ya. Jadi spesifikkan di situ yang ABK yang ada berapa? Saya tanya dulu ada berapa? Itu ABK-nya yang kesulitan belajar ada 1 di kelas itu. Nah, itu jenis ABK-nya apa? Jadi kesulitan Ya. belajar. Dia itu ya kayak nggak bisa apa-apa gitu loh, Bu. Emosionalnya juga bisa itu terpengaruh. Sudah dicekkan ke dokter? Biasanya kan ada Down syndrome kah atau apa begitu? Belum sih, Bu. Kan Aduh. terbatas. Berarti terus maksud gini, ketika mengatakan ABK itu memang sudah ada tindak lanjut secara sudah ada pemeriksaan secara medis dulu. Jadi kita sebagai peneliti tidak bisa mengatakan yang bersangkutan ini itu ABK kalau belum ada, misalnya orang tuanya belum pernah membawa ke dokter, lalu belum pernah divonis ini. Nah itu, apakah speech delay kah ataukah apa namanya yang mungkin parah ini Down syndrome kah atau ada keterbatasan yang ada di tubuh kah, alat pendengar kah atau penglihatan kah. Nah, ini kan banyak macamnya. Dan itu kalau misalnya ininya nggak nyambung. Nah, ini agak susah karena banyak macamnya. Jadi memang orang tuanya nggak pernah membawa ke rumah sakit untuk dimeriksa. Belum, karena terbatas ini di daerah, Bu. Kelas berapa? Iya ya Bu ya, ya Allah. Seharusnya itu kelas berapa Ibu? Mohon maaf. Sekarang sudah kelas 5. Allah Rabbi ya Karim. Sampai kelas 5 belum diperiksakan sama sekali. Ya, itu Jadi juga ekonominya kurang, Bu. iya paham sekali. Iya. Tapi begini Bu, jadi ketika ini problem, saya tahu problem lapangan seperti itu ada.
Jadi saya sudah lama Bapak Ibu ya mengajar di dasar, tingkat dasar. Ya, jadi insya Allah problem-problem yang Bapak Ibu hadapi saya agak familiar begitu ya. Jadi secara penulisan artikel ilmiah ketika mau memvonis dia itu ABK, ABK-nya jenis apa itu harus jelas dari pemeriksaan medis. Itu problemnya. Ya. Jadi memang menurut kita, tapi jadi kita nggak bisa, bukan kita nggak bisa mengatakan oh ini ABK, ini nggak bisa. Jadi seharusnya yang bersangkutan ini dibawa periksa dulu lah Ibu setidaknya. Kalau memang Ibu mau tertarik dengan anak ini, mau akan diteliti boleh, tapi anak ini tolong dibawa periksa dulu di rumah sakit, lalu anak ini punya problem apa. Itu baru akan dipilah. Jadi biasanya problemnya ada di mana, itu akan dipilah. Lalu penanganannya bagaimana? Karena setiap problem ABK itu penanganannya berbeda-beda. Oh, iya. Itu kalau Ibu tetap di sini, tetap di yang kasus anak ABK ini. Jadi iya, ya saya sebenarnya apalagi ini kan ini ABK di dalam sekolah umum. Nah, seperti waktu itu di kelas saya itu ada yang jenisnya itu di pendengaran. Jadi dia harus pakai alat bantu dengar. Kan kalau tidak bisa mendengar itu ngomong susah. Ngomongnya itu gitu. Akhirnya dia dibully temannya. Karena cara bicaranya yang berbeda dengan yang lain. Nah, ini tapi sudah ada ini, maksudnya orang tuanya sudah ke rumah sakit, sudah dapat alat bantu dengar. Nah, kalaupun sampai belum dapat alat bantu dengar dan sebagainya, misalnya kasusnya sama, setidaknya sudah ada memang dia menderita ini. Nah, itu baru kita bisa memang punya bukti ilmiah. Jadi memang harus ada bukti ilmiah itu problemnya ya. Ada bukti ilmiah kalau misalnya yang bersangkutan ini ABK. Begitu Bu Lisa ya. Kalau dirasa ini terlalu berat, ya yang lain aja Ibu tidak apa-apa. Ya, Iya, Bu. Makasih, Bu. saya tahu itu pasti problem sekali gitu kan ya. Cuma ya itu tadi problemnya di penulisan karya ilmiah harus jelas datanya. Gitu. Ya, silakan dipikirkan lagi Bu Lisa ya. Oke, silakan siapa lagi? Next. Bu Intan, silakan Bu Intan. Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih, Bu. Bu, ini saya mau tanya, Bu. Kan untuk judul saya itu kan, Bu, strategi guru dalam meningkatkan antusiasme siswa berkunjung ke perpustakaan sekolah kan, Bu. Terus Ya. untuk strateginya kan saya ada 3 itu kan, Bu. Yang pertama terbanyak namanya tercantum di buku kunjungan, terus yang kedua ada tantangan yang berupa sistem poin kan, Bu. Kalau dia menyelesaikan beberapa buku yang lebih banyak dia mendapatkan reward gitu kan, Bu.